Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an. Para bunda, ada ayah juga sini. Para mama, Mimi, Memo, Moya, Uma, Ibun, Bubun, Bubu, dan segala sapaan yang diberikan anak kepada kita. Ada yang belum disebut? Sudah semua. Saya berdoa buat kita yang hadir, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir. Makasih. Siapa itu adek? Hei. Itu juga. Siapa yang di belakang? Lambaikan tangan ke Ustadz. Anaknya bukan mamahnya. Halo tuh di belakang. Yang pakai tuh pakai peci, lucu banget. Ada lagi anak-anak kita. Makasih ya, anak-anakku semua mau hadir. Tentu kita paham bahwa menyapa anak hal yang sederhana, tapi bisa membuat mereka merasa berharga. Jangan pernah remehkan. Karena anak-anak sama kayak kita, punya perasaan juga. Jangan sampai mereka merasa diabaikan. Ingat rumusnya, kacang itu gurih, dikacangin perih. Ibu pernah nggak kondangan, diundang, tiba-tiba yang bagian penyambut tamunya cuek aja nggak nyapa. Kemudian masuk gedung, tuan rumah sibuk dengan tamu yang lain, nggak nyapa. Sementara pengantennya di pelaminan malah sibuk foto-foto. Nggak ada yang nyapa. Ibu duduk mau antri ke bagian makanan, agak gengsi. Kira-kira betah lama di situ. Perasaan tidak nyaman bukan karena mendapatkan perlakuan kasar, tapi perlakuan cuek. Makanya dalam bab luka pengasuhan ada bab tentang neglected children, anak-anak yang terabaikan. Makanya kenapa pentingnya di setiap majelis ilmu, panitia, jangan lupa menyapa anak-anak kita. Memang kajian ini buat para bunda, buat para ayah. Tapi ada anak-anak yang diajak hadir karena memang tidak bisa ditinggalkan. Maka tugas kita memastikan mereka hadir dalam keadaan nyaman, tenang, merasa dihargai. Kalaupun mereka hadir mungkin ya ada yang gelisah, ada yang mungkin tidak merasa nyaman, nangis. Mudah-mudahan kita bersabar ya. Orang tuanya pun juga sigap. Kalau anaknya tiba-tiba mulai teriak, nangis, dirasa mengganggu majelis, maka tenangkan anak tersebut. Kalau nggak bisa, bawa keluar sebentar. Karena dia sedang bosan. Orang kalau bosan itu rumusnya ganti suasana. Ya. Maka hari ini majelis ini, mari kita setelah menyapa anak-anak kita, yang ada di depan saya ini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? Sini ada anak-anak. 6, 7, di atas tuh juga ada. Mari kita doakan anak-anak kita ini semoga jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita duduk dan bersyukur. Duduknya kita ini walaupun pulang mungkin banyak yang otak kita nggak ngerti, tapi percayalah Nabi sudah menjamin duduknya seseorang di majelis ilmu itu bagian dari terapi jiwa yang disebut healing. Sebab Nabi bersabda, ma min qaumin idza ijtama'a fi bait min buyutillah thumma yadhkurunallah illa nazalat alaihi musyakinah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah alias masjid, kemudian mereka menyebut-nyebut nama Allah. Dari awal kita duduk, kita mendengar MC, banyak nama Allah sebut, mulai dari bacaan basmalah, mulai dari kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah dan yang lainnya. Maka kata Nabi, kecuali nanti di dalam majelis tersebut diturunkan ketenangan as-sakinah. Jadi as-sakinah yang menjadi sumber kebutuhan kita dalam menghadapi masalah, salah satu tempat berburunya di sini, di masjid. Jadi kalau kita punya masalah, jangan justru malah menghindar dari majelis ilmu. Tahu ada masalah, datang ngaji. Emang masalahnya selesai? Belum tentu. Tapi hati kita dibikin lebih tenang. Kunci menyelesaikan masalah, hatinya tenang dulu. Karena kalau nggak tenang, setiap pengambilan keputusan kita itu diselipkanlah pintu setan namanya was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi kalau orang was-was paling gampang dibujuk setan. Makanya kalau orang misalnya, maaf ya, ada yang kena terlilit hutang, dia bingung karena cemas, was-was, maka saat itulah setan membisikkan, udah cobain pinjol tuh. Cobain tuh, ada gampang, nanti bulan depan biar dicicil juga. Maka kecemasan itu membujuk atau mengajak orang kepada keburukan. Kesel sama suami dan sebagainya. Maka setan membujuk, daripada di rumah gini kabur aja di rumah. Tinggalin tuh suami yang kayak gitu. Pengambilan keputusan karena cemas itu biasanya menyesatkan dan membuat kita menyesal. Jadi kenapa sih kita senang ngaji? Pertama, biar hati tenang. Masalahnya selesai? Belum tentu. Tapi setiap pengambilan keputusannya menjadi lebih objektif. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini sebenarnya bersyukur. Termasuk ajak teman yang kira-kira mukanya suntuk. Ya. Kelihatan kan nih muka-muka akhir bulan, bawah bulan kelihatan. Kelihatan nih mukanya, ya. Kalau dia nggak nyaman, yuk ngaji. Sebab healing terbaik inilah di majelis ilmu. Healing terbaik itu bukan ke Turki, bukan ke Swiss, bukan ke Bali, bukan ke Bekasi. Bekasi ada kan tempat healing katanya. Tapi healing terbaik duduk di majelis ilmu. Kalau anak muda sekarang bilang, saya pengen healing Ustadz, pengen ke Bali. Dia merasa ke Bali itu menyelesaikan masalah dia. Enggak. Menenangkan, enggak juga. Dapat melakukan apa yang dibutuhkan anak, yang namanya reconnection. Jadi saat kita membentak, kita memarahi, orang tua membentak, memarahi, kita merasa terdisconnect. Makanya kita menghibur diri paling kemana? Ke kamar. Ya kan, nyetel radio, dengerin lagunya
Panca Ponda, Etikus Endang, ya kan? Kris Biantoro. Ini kita sejaman nggak sih? Ah bohong, pura-pura nggak tahu. Ibu nggak mungkin angkatan smash kan, nggak mungkin. Masih lah ibu dengar Betaria Sonata, yang lagunya Niada Niati, yang pulangkan aja aku ke rahmatullah itu. Ya ada lagu yang gitu. Saat kita merilis emosi, ada teman yang atau lagu yang menghibur diri kita, pagi-pagi orang tua cepat reconnectionnya. Assalamualaikum. Kan gitu ya. Masih kesel. Udah apa, papa minta maaf tuh nasi goreng nasi goreng tuh. Nasi uduk tuh, bubur. Ini uang jajan kamu nih. Ya papa tahu bapak bentak-bentak. Kamu nggak boleh gitu lagi. Udah selesai. Reconnectionnya cepet. Kenapa? Enggak ada yang namanya noise atau pengganggunya. Beda anak zaman now, karena sekarang era digital membuat mereka terhubung dengan dunia luar dengan cepat, ditandai dengan Gen Z, generasi Z, di mana mereka punya pembanding setidaknya dunia luar di luar rumah mereka. Internet sudah mulai bisa diakses. Susahnya sekarang kita reconnection itu ada pengganggunya. Kita katakanlah kita nggak bentak lah, nyebelin aja, kita cuman ngomong kita cuekin aja. Dia langsung update status tuh di story-nya, dasar ortotoksik. Temennya komen, sama nyokap gue juga. Ada yang namanya pendukung nyokap gue juga yang komen rata-rata membenarkan. Kita melakukan reconnection itu sulit. Maka pahami pertama bahwa dunia berubah, tapi kebutuhan anak itu sama. Berarti anak zaman dulu kalau dibentak nggak masalah, bukan nggak masalah. Sebenarnya dari dulu Islam tuh udah ngajarin jangan membentak, jangan cuek. Makanya saya termasuk yang nggak sepakat dengan kalimat didiklah anak sesuai zaman. Saya bilang nggak perlu pakai kalimat itu. Itu bukan perkataannya Ali, Ali nggak pernah ngomong gitu. Saya cek langsung kok dari kitab ya, Ibnul Qayyim, Ighatsatul Lahafan, itu bukan perkataan Ali, itu perkataan dari Sokrates. Seolah-olah bahwa Ali ngomong didiklah anak adibu auladakum fi zamanihim. Didiklah anakmu sesuai, nggak ada. Karena kalau didik anak sesuai zamannya, kita nggak punya panduan. Setiap zaman itu panduannya apa? Loh sekarang gimana? Oh tanya deh yang ahli di zaman ini. Kemudian zamannya berganti, tanya siapa lagi? Maka yang benar gimana? Didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah sesuai dengan semua zaman. Jadi kalau di zaman dahulu orang tua kita ngebentak dan dianggap aman, itu pertolongan Allah kepada mereka. Tapi pahamilah ngebentak nggak diajarkan Nabi Islam. Jadi jangan bilang bahwa dulu mah ngebentak nyubit biasa aja. Patokannya bukan berhasil atau terjaga, tapi benar atau tidak. Benar atau tidak. Dari dulu ayatnya nggak berubah. Sejak Nabi diturunkan ayat yang mengingatkan tentang dampak dari sifat yang buruk itu dalam surat Ali Imran 159. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallahi lintalahum lau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fattu min haulik. Sekiranya engkau bersifat kasar dan juga keras hatimu, niscaya mereka kabur dari kamu. Allah mengatakan yang pertama, fabima rahmati minallah lintalahum, disebabkan kasih sayang Allah engkau bersifat lintalahum. Dia kata lin, lana, layina, layin itu lembut. Nabi diberikan rahmahnya Allah sehingga hatinya menjadi lembut. Sifat lembut itu adalah bagian dari SOP pengasuhan. Dan lembut tidak menghalangi ketegasan. Ntar kita bahas. Tegas itu wajib. Kasar yang nggak boleh. Apa kalau orang lembut itu berarti nggak tegas, menye-menye kata orang? Enggak. Lembut itu tentang casingnya, tapi esensinya tegas.
Allah begitu Nabi Adam alaihissalam melanggar aturannya, Allah katakan fala taqraba hadhis sajarah, jangan dekati pohon itu. Tiba-tiba Nabi Adam terbujuk rayuan dari iblis. Maka Allah dengan lembut mengatakan, ala anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan kamu dekati pohon itu. Dan bukankah aku sudah katakan setan itu musuh bagi kamu. Lembut. Pilihan kata Allah bukan ada keluar neraka kamu. Gak ada. Tegaskah Allah? Sangat tegas. Maka Allah mengatakan ihbitu minha jami'a. Ayo keluar kamu di tempat ini berdua sama-sama. Allah mengeluarkan dari zona kesenangan Adam sebagai pelajaran bahwa yang melanggar aturan konsekuensinya diambil kesenangannya. Bukan disuruh push up. Ambil kesenangannya. Maaf ya nak, enggak ada lagi jam main. Kamu udah kelewatan dari jam 5, maaf ya. Sekarang waktunya tidur. Oh, tadi kan sudah. Harusnya 1 jam, kakak main sampai 1,5 jam. Berarti kakak lebih dari kesepakatan. Berarti besok jam mainnya kurangi. Kok gitu bun? Iya. Kesepakatannya gimana? 1 jam. Kok bisa lewat? Iya aku lupa. Berarti besok mainnya berapa? Tutup 1 jam. Enggak. Kurang. Ya. Supaya apa? Supaya besok-besok enggak ngelanggar lagi. Paham? Ya. Lembut bu. Makanya yang diingatkan dalam Al-Quran itu adalah yang pertama fazo. Lau kunta fazo. Apa tuh fazo? Kasar. Yang terdiri dari 4 sikap. Hati-hati. 4 ini bagian apa? 1, desibel suara meninggi. Makanya orang tuanya Belin tuh yang gak bisa ngontrol desibel suaranya. Ya, saya bawaannya dulu begitu Ustadz, jaga. Ya, desibel suara. Kamu manusia itu diberikan hati yang sangat peka rasa, ada batas menerima desibel. Karena koneksi antara telinga dan bagian pendengaran itu, telinga dan bagian hati itu dekat, dia terangkai. Sebagaimana firman Allah saat bayi baru lahir, indera yang terkoneksi itu 3. Surat An-Nahl 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Telinga, pendengaran dan perasaan itu 1 bagian. Sehingga siapa yang suka teriak-teriak menyakiti perasaan. Maka jaga desibel. Karena teriakan itu menyebalkan. Desibel suara meninggi menyebalkan. Ya. Dan itu dilarang. Sebab di antara kebiasaan penduduk neraka yang kita harus hindari adalah suka teriak-teriak. Allah berfirman, hum yasterihuna fiha. Mereka penduduk neraka suka teriak-teriak di dalamnya. Jadi teriakan itu kebiasaan penduduk neraka. Barang siapa yang di rumahnya suka teriak-teriak, mohon maaf, jangan-jangan penduduk neraka lagi mampir. Penduduk surga itu kalimatnya lembut. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salam. Mereka di dalamnya tidak mendengar perkataan yang negatif. Yang didengar ke perkataan salama yang memberikan ketenangan dan ketenangan, salam. Jadi atur desibel suara. Sebab desibel suara itu walaupun isinya baik itu persis
Kayak WA ke orang kita cintai pakai caps lock. Ibu WA ke suami, Mas, odol di mana? Pakai huruf caps lock. MAS-nya, O-nya gede. Itu yang diterima adalah desibel suaranya tinggi. Mas, odol di mana? Makanya bahasa tulisan itu mewakilinya lewat caps lock. Kalau desibel suara tinggi, gak enak dengerin. Ada pesan, message yang disebut para ahli, namanya meta komunikasi, hidden message. Ini bukan nanya odol, dia lagi marah nih. Teriakan itu sama, yang ditangkap itu bukan isinya tapi teriakannya. Makan ya, itu baik, makan ya, makan. Kira-kira apa? Ibu kan baik ya, maksudnya ngasih orang makan. Makan enggak? Bukan makan ya, makan itu kan bentuk dari kebaikan orang. Dikasih makan masa kita nggak mau? Tapi dibentak dan naik desibel suara itu menyakiti. Orang tua nyebelin, desibel suaranya nggak diatur. Makanya Nabi SAW sendiri mengingatkan, Al-Quran itu sampai ngomong itu sampai ya dalam surat apa? Luqman ya. Ayat ke-18. Wala tusir khodakal linas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbul mukhtalin kafur waqsid fi masyika waqdud min sautik. Sederhanakanlah cara jalanmu dan rendahkanlah suaramu. Inna angkaro aswati la sautul hamir. Angkarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Suara keledai disebut seburuk-buruk suara. Pernah dengar nggak keledai ngomong? Kalau ke taman safari nggak pernah nyapa keledai ya? Lagi ngapain mas? Udah lama jadi warga sini tanya. Keledai itu kalau sekali ngomong teriakan itu memekakan telinga. Ya, makanya itulah kenapa mungkin beruntungnya keledai itu pendiam semua ya. Makanya jangan biasa teriak seperti keledai. Jadi fazo itu desibel suara. Sama orang yang kita hormati nggak boleh teriak. Allah menegur sahabat yang punya kebiasaan teriak karena dianggap lazim. Orang Arab itu tinggal di gurun yang jaraknya jauh-jauh. Jadi ngomong teriak itu dianggap bagian dari konstruksi lingkungan yang memaksa mereka teriak. Dari mana? Aina anta? Ya. Nah tanya gitu. Ilaina anta? Teriak-teriak. Hei ruh. Yalla kan gitu. Teriak-teriak mulu. Allah menegur mereka dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang beriman, jangan kau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Ayat ini dikiaskan sebagian ulama sebagai isyarat Nabi ada simbol orang yang dihormati. Maka sama orang kita hormati nggak boleh teriak. Jadi teriakan itu fazo nggak boleh. Ibu baik tapi suka teriak nyebelin. Orang tua nyebelin itu nggak jahat tapi mekanismenya membuat anak males deket. Ibu sih baik merawat tapi teriak-teriak. Yang kedua fazo itu pilihan kata yang buruk, yang gak empati. Mungkin gak teriak tapi pilihan katanya itu menyakiti. Pilihan kata itu yang penting ibu pilihkan. Melabel termasuk gitu aja nangis. Cengeng kamu pelan sih.
tapi tidak empati terhadap anak yang jiwanya terluka. Anak yang dilabel dengan kata-kata yang tidak menunjukkan rasa empati, dibilang mama nyebelin, gak ngerti, aku nangis. Apalagi kalau pilihan katanya udah pilihan kata yang berkata buruk. Mungkin ibu gak teriak, tapi kata-katanya menyakiti. Maaf ya, nyesel mama lahirin kamu. Itu nyakitin, Bu. Mungkin bukan sekedar nyebelin. Ini sudah menyakiti. Menyebalkan itu mungkin gak sampai perasaan sakit. Tapi menyakiti udah pasti menyebalkan. Pilihan kata itu dengan kalimat mama nyesel dengan kamu. Atau kalimat yang membandingkan. Ya, kakak kamu aja bisa, masa kamu nggak bisa. Jadi pilihan kata itu hati-hati. Apalagi kalau sudah memakai kata-kata buruk. Ya, panggilan-panggilan yang nggak layak. Body shaming, manggil anak namanya panggilan seperti fisiknya hitam kita panggil, gemuk kita sebut, itu menyakitkan. Atau panggilan yang menyebut maaf ya kata-kata kebun binatang, itu fazzo juga itu. Ya. Dan pasti kebun binatang tersebut binatang yang bukan yang hey kepik gitu. Dasar kupu-kupu. Aedes aegypti kan nggak ada. Ibu pernah ngomong gitu ke anak? Pasti ngomong kalau kasar kayak gitu pas pilihan binatangnya juga binatang yang sangat-sangat menyakiti anak ya. Jadi pilihan kata diksi itu harus ibu pelajari. Ya sebab kadang di saat orang butuh namanya apa yang disebut namanya empati, kita kadang-kadang menyalahkan. Salah kamu sendiri sih, lagi nangis dibilang salah kamu. Sama kayak sekarang tuh banyak kondisi bencana, ada aja narasi mengatakan tuh ya bukan berarti nggak boleh muhasabah, tapi pilihan kata itu hati-hati. Nabi itu sangat peka rasa. Orang lagi sedih itu Nabi nggak banyak nasihat, justru memahami perasaan. Nabi ketika melihat Jabir bersedih, apa kata Nabi? Mali aroka munkasiron. Mengapa aku memandangmu seperti orang yang sedang patah hati? Gitu, Nabi itu lembut banget, memandang orang nggak bilang gini, nah situ aja nangis kamu. Nabi, mengapa aku memandangmu seorang patah hati? Itu Jabir ketika dengar itu, ayahku meninggal Nabi. Ya Allah, Nabi langsung dengerin. Seorang anak yang sedang nangis kehilangan burung pipitnya, Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Nanya kondisinya. Begitu sebut Muaz, Nabi bertanya, kaifa tajiduk ya Muaz? Bagaimana kondisimu hari ini Muaz? Ditanya perasaannya. Jadi pilihan kata Nabi itu sangat-sangat santun. Ya. Maka fazzo itu adalah salah memilih pilihan kata sehingga menyakiti. Yang kedua fazzo itu adalah ekspresi wajah yang menyebalkan. Mulai dari mata melotot atau senyum yang tertahan atau sinis. Ibu mata melotot gitu doang. Itu menyebalkan dan itu fazzo. Apalagi kalau sudah sampai Jadi fazzo itu diantara maknanya ekspresi wajah yang membuat anak menjauh. Ya, mata kita, mata julid ke anak, gitu doang. Atau enggak senyum, itu juga. Yang keempat, ini sebut fazzo, tangan atau bagian tubuh yang menyakiti. Sama. 4 yang disebut fazzo dalam ayat ini. 1 apa? Desibel. Berarti jaga tuh. Kedua apa? Pilihan kata. Yang ketiga, ekspresi wajah, mimik wajah.
Yang keempat, tangan atau bagian tubuh menyakiti nendang. Sama. Maka Allah katakan la kunta fazza. Yang kedua, ghalizal qalbi. Apa tuh ghalizal qalbi? Ghaliz artinya solid, kokoh, kuat, keras. Ibu tahu Al-Quran menamakan pernikahan dengan istilah mitsaqon ghalidho. Ikatan yang kuat, kokoh, keras. Solid. Enggak mudah lenggak. Al-qalbi artinya hati. Ghalizal qalbi hati yang keras. Yang menunjukkan hati yang tidak peka rasa. Tidak empati. Cuek. Apalagi ya. Yang menunjukkan enggak ada kepedulian. Maka yang kedua ciri bahwa orang tuanya belin hatinya keras, enggak peka, cuek. Apalagi tadi itu enggak peduli. Anak nangis, bodoh amat nangis malas mama sana. Gitu aja nangis gimana sih? Kalimat ini mungkin enggak dianggap biasa, tapi bagi anak itu nyakiti. Aku butuh ditenangkan, mama malah menjauhkan aku. Termasuk tadi susah diakses. Makanya 5 hal yang terjadi, 5 hal yang enggak boleh absen dalam kehidupan anak. Kalau enggak anak merasa mamahnya goliz. 5 hal inilah yang membuat anak rasa mamahnya nyebelin. 1, enggak boleh absen lagi anak sedang sedih. Sedih itu momen parenting. Ingat, sedih itu momen parenting. Siapa yang hadir di saat itu, itulah superhero-nya. Makanya kalau orang nangis, itu momen untuk mengikat hatinya. Ingat rumusnya, penjahat hadir di saat kesedihan. Dia menjadi orang yang bak pahlawan, tapi sebenarnya dia ingin merusak. Kasus-kasus pelecehan, predator, love scammer, dia menangkap sinyal kesedihan. Anak ibu sedih, ibunya cuek, dia update status, ada cowok menangkap pesan itu. Dia Pak Alhawan ingin menghibur, tapi dia mengincar tubuh anak ibu. Makanya sedih itu nggak boleh diabaikan. Kalau enggak, anak merasa mama nggak peduli sama aku. Nyebelin banget. Usahakan kalau anak sedih, jangan delegasikan ke orang lain. Bawa aja deh, males mama, maksudnya membawa deh. Akhirnya anak merasa mboknya atau mbaknya lebih paham sama dia. Makanya kalau mbaknya dipecat tuh anak minta dipecat juga. Solidaritas. Karena bagi dia mbaknya ngerti perasaan aku. Orang tuh kalau punya kesedihan ada yang nemenin aja deket. Ibu aja kalau ibu nangis suami main game gimana rasanya? Ibu nangis karena apa? Suami malah apa yang ibu rasain? Nyebelin banget punya suami kayak gini. Ini anak buahnya Firaun gini nih sebel banget. Karena kita ngerasa nggak peka rasa, itu namanya ghalizul qalbi. Jadi kalau kita anak sedih, momennya datang. Nabi tadi ceritakan, dengar kabar dari Anas bin Malik. Kisah Abu Umair yang kehilangan burung pipit. Nabi bela-belain datang untuk mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Nabi begitu dengar Jabir mukanya hari ini ditekuk alias nampak enggak bahagia, Nabi mendatanginya sambil berkata, mali araka munkasiran ya Jabir. Kenapa ya aku lihat mukamu kayak orang patah hati gitu Jabir.
Nabi melakukan validasi emosi yang mungkin jarang kita lakukan. Kayaknya kamu lagi kesel ya pagi ini ya. Dipahami. Makanya penjahat hadir di momen-momen ini. Hampir semua kasus setan perusak tangga hadir di momen ini. Ibu tahu salah satu yang membuat rusak rumah tangga, modus pelakor itu modus menangkap kesedihan suami. Kamu kayaknya sedih banget mas, ada yang mau ceritakan ke aku nggak mas? Tuh pelakor tuh gitu. Ibu pun bisa kena jebakan pebinor ya, perebut bini orang. Bukannya pelakor kan. Tiba-tiba ibu ngeliat suami nggak peka rasa. Tiba-tiba ada orang yang lihat ibu. Ibu sepertinya sedih ya. Ada yang bisa saya bantu, ibu cerita dan lawan jenis ibu. Makanya waspada. Kesedihan itu pintu hati mudah sekali tertambat. Maka jangan sampai absen. Itulah kenapa kalau ada anak nangis, ibu lagi ini bilang pembantu, telepon saya ya. Bapaknya lagi luar kota, telepon. Itulah kenapa jadilah ortu yang mudah diakses. Karena rumus orang sedih adalah tidak bisa menunggu. Kesedihan itu butuh P3K emosi. Pertolongan pertama pada kecelakaan emosi. Makanya nggak bisa nunggu. Minimal ibu balur dulu lukanya. Sedih itu minimal, ya Allah, iya, mama segera pulang. Mama akan peluk kamu. Mama akan hibur kamu. Oke, mau dibeliin apa? Yang jelas dia tahu nangis pertama diperhatikan dulu. Walaupun kita nggak bisa lama. Jangan sampai susah diakses. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirlah saat anak sedang sakit. Tak peduli saat sakit, nyebelin. Lagi sakit, papahnya padahal anak dirawat nggak mau pulang. Bilang sama papa itu, anak akan mencap bapaknya itu bapak yang cuek. Aku sakit, ibu lagi sakit, nggak dirawat. Saya aja pernah melakukan itu sama istri saya komplain. Abi kenapa sih kemarin waktu Umi sakit, saya langsung sadar. Saya minta maaf, bilang nggak ada bantahan, nggak boleh bilang alibi. Abi kan sibuk, bla bla, nggak, Abi salah. Cukup bilang itu aja, cukup mengakui aja. Saya nggak mau bilang gimana, Abi kan lagi gini, nggak. Persepsi dia adalah dia butuh perhatian, udah. Makanya kalau lagi sakit, jadilah the first person, orang pertama yang hadir kalau perlu menemaninya. Nabi melakukan itu, Nabi makanya menangkap momen ketika salah satu anak pembantunya ya, yang beragama Yahudi sakit. Nabi orang pertama nengok, sampai bapaknya Yahudi takjub. Justru Nabi orang pertama, dia beda agama dari kami tapi pertama kali datang, tuh akhlak tuh. Habis itu apa yang dilakukan? Nabi mengajaknya kepada agama Islam, mau. Kenapa? Karena terpukau dengan akhlaknya Nabi. Maka jangan sampai lagi sedih, lagi sakit absen. Lagi sakit misalnya bapaknya buru-buru pulang ke luar kota. Ustadz, teorinya begitu tapi kami nggak bisa. Ini ada beberapa bapak bilang nggak bisa Ustadz. Karena ada izin prosedur. Oke, maka yang kedua pastikan nelpon sejam sekali atau 2 jam sekali untuk membuktikan papa care, mama care sama kamu. Kalau kamu nggak pulang, benar tahu gimana kondisinya. Udah bawa ke dokter belum? Udah cek darah belum? 2 jam lagi nelpon. Terus gimana demamnya? Anak itu dengar di saat pengasuhnya atau siapapun berada itu ngangkat telepon, di anak dengar nanti nanya. Kalau misalnya ibunya nggak bisa pulang karena ibu bekerja, nanya, mama ya Bi, mama ya Mbak, iya, mama belum bisa pulang tapi mama mengkhawatirkan kamu. Nelpon lagi, gimana kondisinya? Itu mengobati luka. Jangan sampai nggak nelpon. Bilang sama suami itu, kalau anak sakit 2 jam sekali, nelpon. Kalau perlu telepon anaknya, video call, menunjukkan papa ingin pulang, tapi papa belum bisa.
Kalau kita di rumah, anak sakit, usahakan terlambat. Saya bilang terlambat itu bagian dari mekanisme menghargai si anak, membuat dia merasa prioritaskan. Saya sampaikan ke staf saya, kalau anak saya sakit, saya pastikan saya terlambat. Kenapa? Untuk memberitahu, mengorbanin waktu 15 menit setengah jam untuk membersamai kamu itu berharga buat dia. Makanya saya bilang, biasanya kalau saya di kajian, saya bilang, Mas Syahid, staf saya Mas Syahid, kabarin panitia terlambat. Kenapa? Saya harus bersama anak. Walaupun bisa saya berangkat cepat. Karena dia akan melihat itu, ngelihat papahnya yang biasa berangkat itu, dia bilang, nanti dia nanya, kok papa belum jalan, biasanya papanya harus ngantor. Biasanya jam 6 udah jalan, sekarang kok jam 7. Iya, melihat kamu demam kayak gini, papa kayaknya gak tega deh. Papa tahu dikit lah. Ya, walaupun bisa jadi papanya shift siang, kita nggak tahu. Tapi yang penting tunjukkan. Jadi saat sakit, sedih itu momen. Sedih tadi sama, sedang sakit, jiwanya lagi butuh perhatian. Jangan sampai jadi orang tua yang ghalizal qalbi, nyebelin banget, lagi sedih nggak dihibur. Malah disalah-salahin. Jadi kalau lagi sedih, segera lakukan P3K emosi tadi. Jangan orang lain. Dan ingat, gampang banget mengikat hati seorang asing itu cukup lewat kesedihan. Ada seorang ibu datang ke majelis saya. Waktu itu pas jadwal saya lagi rapat gitu, sehingga saya waktu itu minta panitia maaf nggak ada tanya jawab. Jadi waktu itu saya langsung segera berangkat. Tiba-tiba ada seorang ibu merangsek ke depan. Ustadz, mohon maaf Ustadz, tolong Ustadz. Cuman 5 menit aja, saya udah lama nunggu mau cerita sama Ustadz. Oh ya udah, saya bilang tapi Bu, saya buru. Iya 5 menit aja. Kenapa Bu? Saya single parent Ustadz. Saya udah lama cerai sama suami, udah nggak peduli lah mantan saya di mana. Anak saya satu tunggal, umur 23 tahun perempuan. Anak saya mau nikah dan waktu dekat Ustadz. Yang jadi masalah dia nikahnya sama pengedar narkoba Ustadz. Udah 2 kali si cowoknya ini masuk penjara Ustadz. Karena bapaknya orang kaya dibebasin. Saya tuh sampai bilang, kamu gak mikir apa? Udah 2 kali diperlihatkan tuh jahat. Kenapa sih mau yang gak ada yang lain apa? Sampai saya marah. Gimana Ustadz? Saya harus ngomong apa sama anak? Dia masih kekeh, pokoknya bulan ini pengen segera. Supaya akad dulu. Saya juga kalau ngelarang khawatir dia melakukan yang di luar syariat. Dalam hati saya, ya Allah 5 menit pertanyaannya kayak gini gitu. Bingung juga 5 menit kayak gini, wah konsultasi panjang nih. Bisa berhari-hari. Tapi saya mikir sederhana aja. Gini aja deh Bu. Saya mau tanya. Kapan terakhir kali Ibu menyeka air mata anak Ibu? Kapan terakhir kali Ibu menyeka air mata anak Ibu? Ibu ini diam. Alih-alih Ibu ini malah menjawab, malah nangis dia. Tahu-tahu nangis. Saya nanya, Ibu kenapa nangis? Justru saya yang bikin anak saya nangis, sedih Ustaz. Justru saya yang dianggap penyebab anak saya sedih. Saya bingung Ustaz, saya ini kan single parent, kerja di luar, banting tulang untuk nguliahin anak. Saya berharap anakku ya bantu. Saya pulang rumah berantakan, dia main handphone, dia nyantai-nyantai pada piring numpuk. Ya Allah, kesel. Jadi saya kalau pulang tuh bilang, kamu tuh bisa gak sih bantuin mama sedikit? Gitu. Saya keluarkan amarah saya karena capek Ustaz. Dan disitulah anak saya nangis. Jadi kan itu Bu, saya bingung jelasinnya tuh gini. Disitulah Bu, ibu dianggap pembuat tangisan, si penjahat yang berbilang itu yang menyeka air matanya. Anak gak peduli, bagi anak sederhana, yang bikin tangis adalah musuhku, yang menyeka air mataku adalah pahlawan. Sederhana. Penyebab tangis adalah musuh, yang menyekanya adalah sahabat. Sederhana. Maka jangan sampai gak hadir di saat sedih. Jangan sampai nggak hadir di saat sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, nggak boleh absen saat anak lagi unjuk
prestasi. Mama, aku nih raportku. Atau maaf, anak dikasih penghargaan di sekolah. Juara tahfiz dari sekolah kita peringkat 1, disebutlah anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibunya nggak hadir, dia tengok-tengok. Drop. Orang lain bilang, Masya Allah, barakallah ya. Mamanya nggak hadir. Diam dia. Padahal momen berharga loh. Dia dapat penghargaan, ini disebut nyebelin tuh. Ibu nggak kasar, tapi ya Allah, ini momen istimewa. Kenapa sih mama nggak hadir duduk saat di sini? Aku tuh pengen orang lain memuji aku, mamaku pengen. Itu tuh mamaku loh. Orang lain ada mamanya, aku nggak ada, papanya nggak ada, sedih. Maka siapapun ingat, momen anak dia didapatkan penghargaan, hadirlah. Sekolah kadang-kadang ngasih tahu, Bu, anak ibu nih alhamdulillah gitu. Oh iya, nanti ada malam atau hari di mana disematkan hadiah. Ibu usahakan hadir. Disitulah kita diuji. Saat kita tidak hadir, bahaya. Ya, kecuali ya mungkin ada situasi ibu sakit nggak bisa. Tapi kalau ada orang sakit sampai bebel yang datang, Yang keempat masih mirip sama yang pertama. Hadirlah saat anak unjuk aksi. Maaf yang ketiga tadi. Unjuk prestasi dapat penghargaan. Unjuk aksi saat lagi mentas apapun itu. Lagi perform, mau nari, mau baca puisi, mau drama, mau tahfiz. Semua orang melihat bapak ibunya nggak hadir, drop. Hati-hati. Makanya salah satu yang berkesan itu adalah saya merasakannya dari guru saya, Ibu Eli Risman. Saya mentas waktu itu Fatherman Show sama Ayah Irwan. Beliau tuh sakit, beliau tuh maaf ya kalau udah sepuh, udah kena stroke. Saya berdoa terus biar beliau sehat. Beliau disuruh istirahat full bed rest di WA oleh salah satu panitia. Ibu di sini murid ibu Benri dan Irwan gitu sedang pentas bla bla bla. Di mana? Aku harus hadir. Saya tuh nangis waktu saya datang, toto beliau dibawain kursi roda hadir di depan. Nangis ya. Beliau bela-belain enggak, ibu harus hadir. Padahal bukan ibu kandung. Ibu ideologi saya. Guru saya dari dulu hadir. Betapa saya langsung ya Allah. Ya, saya mengambil fikih karena beliau udah tua, saya nggak sungkan mencium tangannya. Saya mengambil fikih bolehnya mencium tangan lawan jenis selama dia sudah berhenti menopause, berhenti haid. Saya cium tangan. Saya cuma bilang makasih ya, berharga banget. Makanya kalau anak ibu mentas nggak hadir, sakit. Kerjasama sama sekolah. Jangan sampai ibu lewat jadwal. Bilang sama suami, hadirlah di momen ini. Minimal gini, acaranya 2 jam. Pas mentas hadir pulang lagi gak masalah. Saya pernah lakukan itu, Bu. Saya pernah lakukan, yang penting saya nonton, setelah acaranya banyak tuh paradenya lagi, saya pulang. Saya bela-belain tuh. Makanya anak saya, Abi gitu, nonton saya pulang aja langsung. Habis itu karena acaranya panjang. Tapi anak saya punya kesan, abiku hadir dong waktu aku lagi mentas. Jangan sampai nggak hadir. Itu disebut ghalizul qalbi, nyebelinnya di situ. Ibu mungkin ngasih makan, iya, uangnya dikasih. Bapaknya mungkin nggak pernah dalam ini menunda-nunda pembayaran SPP, selalu kau butuh uang dikasih. Tapi momen itu nggak hadir, nyebelin banget. Nyebelin. Yang kelima, karena waktunya. Hadirlah di saat anak melakukan kesalahan fatal
Yang kita hadir untuk membesarkan hatinya, bertanggung jawab, bukan membela kesalahannya. Jangan bilang gini, sana, bikin malu sana, tanggung jawab sendiri. Seberapapun besar usianya, dia butuh support, bukan untuk membenarkan kesalahan dia. Anak kita habis ngebully orang, melakukan kezoliman, mukul, salah. Tapi hadirnya kita menemani, itu membuat dia mau memperbaiki dirinya. Maaf ya Bu, makanya kalau anak ibu dapat laporan di pesantren atau apa, habis dorong temannya kecelakaan, dan anak ibu dituduh sebagai pelakunya. Maka jam lagi nih, enggak, saya mau hadir, bikin malu. Urus saya itu Pak, tabok kok perlu. Menyakiti. Bukan masalah tabokannya, ketidakhadiran kita. Hadir. Hadir. Tunjukkan bahwa iya, kamu salah. Tapi kamu anak mama. Kamu harus bertanggung jawab ya. Harus selalu itu. Itu bisa jadi salah satu cara membuat dia mau mendapatkan hidayah. Karena orang tuanya tak meninggalkannya di saat dia justru melakukan kesalahan fatal. Orang melakukan kesalahan fatal ditinggalin, dia tahu siapa yang sejatinya berteman bagi dia. Makanya kadang-kadang saya melakukan kesalahan fatal itu justru teman-teman jahatnya. Anak kita misalnya ikut geng motor, dia habis ketahuan gitu ya, habis melakukan pembakaran, terus ketangkap polisi. Justru teman-teman gengnya yang nengokin di penjara, bapak ibunya nggak hadir, dia lebih percaya sama teman gengnya. Hadir di saat gue terpuruk itu adalah teman. Jangan sampai nggak hadir. Fazza ghalizal qalbi. Kalau dua hal ini ibu lakukan, Allah menjamin lan fatu min haulik. Niscaya mereka kabur dari kamu. Kalau kamu fazza dan ghalizal qalbi, kata Allah, kalau mereka akan kabur. Kabur nih maknanya dua. Kabur secara fisik, nggak mau mendekat. Nggak mau dia. Nemenin mama yuk. Misalnya ibu mau jalan-jalan ke Bandung yuk, nemenin mama. Nggak ah. Kan kamu libur. Iya tapi di rumahnya capek. Mendingan ikut mama ke Bandung. Nanti di Bandung mama beliin cilok deh 2 biji. Nggak doyan. Ya udah deh beliin seblak deh level 5 yang pedes. Nggak doyan. Nana, nanti mama beliin jersey Persib. Aku kan Persija gitu. Ribut tuh. Secara fisik udah gak mau. Kalau ibu rangkul, apaan sih mah? Anak yang sudah menolak secara fisik itu kelihatan. Ibu gini, apaan sih? Ibu genggam tangannya ditarik. Ibu rangkul kayak gini gak nyaman. Ibu ngajak tos, give me 5, give gak mau. Fisiknya gak ingin berdekatan. Yang paling gak kita inginkan, kabur secara psikologis. Muncullah di situ perlawanan. Sakit hatinya berujung kepada yang disebut para reaktansi. Ya udah, aku walaupun lulus pesantren tapi memang gak hadir, aku jadi orang paling bandel pesantren ini. Disitulah dia lulus, tapi ujung-ujungnya jadi YouTuber pamer paha, pamer aurat. Kemudian jadi ngerokok sambil posting, sambil bilang dulu gini-gini gue di pesantren. Sakit hati karena ortu yang tak hadir. 2, kasar dan keras hati alias cuek tak peduli. Jangan jadi orang tua nyebelin, jangan 2 sifat sikap yang dilarang dalam Al-Quran. Fazon golizol kolbi, jangan. Makanya anak-anak yang kabur dari kita itu, ya. Jadi jaga itu 2 hal yang diingatkan dalam Al-Quran. Apapun terjadi, usahakan lembut, hadir, respek, empati. Ya, itu dulu mungkin sebagai pengingat buat kita. Semoga bisa jadi bahan muhasabah buat saya dan kita semua. Aku luqul hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari semua poin itu berarti Ustadz kebanyakan tuh bukan esensi yang disampaikan ya, tapi cara kita menyampaikan kepada anak-anaknya. Kita masih bisa
tanya jawab ya Ustadz ya. Sampai nanti 10.30. Baik, kita kasih 2 pertanyaan. Sudah ada yang angkat tangan. Boleh sebutkan nama ya, sebelah sini dulu. Silakan. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Heni. Ustadz izin bertanya, dulu saya bekerja, anak ditinggal seperti biasa umur 3 bulan, cuti 3 bulan, kembali bekerja. Nah, bagaimana menebus kesalahan di masa lalu sementara anaknya usia sudah hampir 26, sudah menikah kemarin bulan Oktober, untuk menebus kesalahan itu. Lalu yang kedua terakhir, seni untuk memeluk anak laki-laki, bagaimana dari ibu ke anak. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik ya, pertama Bunda, kesalahan-kesalahan masa lalu itu juga harus kita confirm. Tidak harus kita merasa terjebak dengan perasaan bersalah. Karena bisa jadi anak tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang ditagih. Supaya kita tahu bahwa fokus kita kalau tahu itu salah, cukuplah meminta ampun kepada Allah aja. Anak lagi butuh, saya nggak hadir. Tapi momen yang kedua adalah boleh ibu bisa ngeliat beberapa kondisi. Boleh nanya saja kepada anak. Misalnya mama sudah jadi mama yang baik belum? Ada 2 cara. Pertama konfirmasi langsung, atau kalau khawatir anaknya nggak bisa berkata jujur, crossing aja, nanyanya papa nanya tentang kita nanya tentang papanya. Papanya nanya, menurut kamu mama gitu, dan terima aja. Kalau anak merasa enggak kok, nggak ada masalah. Yang ketiga, kita bisa memeriksa derajat keakraban kita sama anak. Ada 20 item. Yang pertama, anak mau nggak naik kendaraan berdua? Kalau mau, tanda akrab. Anak yang kedua, spontan nggak sama kita? Dia masih mau kadang-kadang ngomong nyeletuk, kadang ngupil depan kita, kadang ya kentut sembarangan. Itu tanda masih nyaman, masih akrab. Yang ketiga, telapak tangannya nyaman gak disentuh. Yang keempat, eye contact gak, kalau ngomong gini, itu tanda memendam perasaan tuh. Jadi kalau ngomong masih beradu mata, masih mau. Yang kelima, mau gak disentuh dari pelukan gitu. Kalau dia menolak, apa sih bun? Nah, yang kelima, apakah dia punya inisiatif bicara? Yang keenam ya, ngobrol misalnya inisiatif, bunda gitu. Yang keenam, punya banyak bahan cerita. Yang ketujuh, yang kedelapan, ya tidak ada rahasia. Yang kesembilan, mau menunggu saat kita tunggu mama ya. Anak yang cenderung dia nggak mau menunggu kita lagi apa, itu cenderung dia emang nggak ada. Ya, banyak hal ya. Tapi poin itu ibu bisa cek. Nah, berikutnya kalau ibu tahu anak bilang bahwa iya bun, aku tuh sebenarnya kesel gitu. Nah, kita harus cek luka pengasuhannya ada beberapa. Ada 8 luka yang enggak kita sadari. 1, kekerasan fisik. Mungkin kita enggak sengaja tadi bentak ya, atau mukul ya. Kedua, kekerasan verbal, tadi kata-kata kasar. Yang ketiga, pengabaian. Yang keempat, tuntutan berlebihan. Kamu tuh ya, kalau dibilangin tuh ya, kamu tuh sebagai anak pertama tuh biasa itu beban. Tuh luka tuh bisa jadi di situ, bukan pengabaian, tapi kamu jangan bikin malu mama dong. Kamu harus bisa. Mama ini lulusan S3 ITB. Ya, jangan sampai kamu ya kalah sama Samsung Galaxy udah S25 kan gitu ya. Jadi kita tuh berobsesi, yaitu tuntutan berlebihan. Yang 4, yang kelima, merasa dibandingkan. Adik kamu aja bisa, atau sini aja bisa. Yang keenam, ada merasa tidak dipercaya. Ah, masa sih? Bohong ah.
pokoknya pasang CCTV di rumah kamu. Dulu mungkin dengan kamu gitu. Pokoknya papa sini, lihat passwordnya mana sih papa, mama lihat ininya. Tuh lihat cek. Makanya ngecek terus isi WA itu bisa membuat anak terluka. Tandanya mama tuh nggak percaya banget. Makanya saya kalau anak ngasih handphone saya nggak ada iseng-iseng tuh. Walaupun saya pengen ini nggak ada masalah. Karena terlalu sering itu membuat anak, kayaknya mama gue ini banget ya, curigaan tuh merasa. Udah 6 ya. Yang ketujuh, luka pengasihan tuh ekspresi wajah yang terekam yang tidak menyenangkan. Mama pernah gitu, atau pernah mata melotot terekam, atau mama pernah bentak orang tapi terekam wajahnya, gara-gara itu dia nggak nyaman. Yang kedelapan, kesalahan fatal di masa lalu yang dicerit, misalnya apa, maaf ya, papahnya selingkuh, itu kesalahan fatal, direkam tuh bisa luka, atau mamanya selingkuh, itu jadi luka. Luka itu 8 tuh ibu kenalin yang mana. Dari situlah cukup minta maaf, kemudian ya lakukan perbaikan. Kalau pengabaian, dia merasa diabaikan, momen-momen berharga itu ibu selalu hadir. Ya. Dan itu bisa membantu dia. Tapi sebenarnya sih kalau udah dia merasa ada gejala berjarak, ya kita bisa melakukan. Tapi kalau dari sekarang udah nikah, ya cukup kita lakukan itu, menunjukkan apa yang menjadi bahasa cinta yang dia butuhkan, itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya Teh Helni tadi, Bu Helni. Selanjutnya, mohon maaf tadi karena yang di belakang ya, tadi ada yang tunjuk tangan duluan ketika pertama ya. Iya, iya, mohon maaf. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, ini kan kita tadi kan bilang kita harus hadir di awal di saat anak sedih atau anak sakit gitu. Eh, ada nggak tipsnya untuk orang tua yang belum mampu mengelola emosi, tapi hadir untuk anaknya di saat awal-awal itu? Gitu. Karena kadang kita mau hadir, tapi kita sendiri juga belum bisa mengelola emosi kita. Hadir itu kan nggak cuman oh ya nak kamu sedih, enggak kan, tapi kita harus bisa jadi tempat dia untuk mengeluarkan emosinya. Tapi kan itu juga kalau kita masih punya emosi di situ, mungkin misalnya sedihnya karena kejadian yang memang bikin kita emosi juga gitu, atau kita merasa bahwa kenapa sih dia gini aja nangis, kan itu suka masih ada ya perasaan itu, tapi kan itu yang harus kita perbaiki. Nah, ada nggak tipsnya supaya kita ini yang belum bisa mengelola emosi diri kita sendiri, tapi tetap bisa hadir tadi untuk anak itu. Terima kasih Ustaz. Baik ya, baik Mas. Tadi saya lupa Bunda yang sebelumnya nanya tentang memeluk anak laki-laki ya. Pada dasarnya pelukan kepada anak laki-laki itu tidak ada batasan dalam konteks bagaimana teknisnya. Cuman kaidah para ulama itu adalah mencegah itu dalam beberapa hal itu penting untuk hal yang dirasa tidak patut. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Apa maksudnya? Jangan pelukan itu menimbulkan sesuatu yang buruk. Contoh gini, Nabi misalnya memeluk Fatimah, itu ayah pada anak perempuan, di mana Fatimah udah menikah dengan Ali. Di situ Nabi memeluknya itu adalah Nabi cenderung memeluk di bagian merangkulnya tanpa buah dadanya menempel ke Nabi. Atau Nabi pernah memangku Fatimah pada itu dengan cara pahanya Nabi ditaruh dan Fatimah duduk menyamping, jadi tidak di pangkal pahanya itu bertekanan gitu. Jadi nggak boleh. Karena perempuan itu duduknya itu duduk menyamping kayak duduk motor. Jadi pangkunya ke bapaknya. Jadi itu yang dilakukan. Kaidah ini mengajarkan prinsip hal-hal yang kita rasa akan menimbulkan gairah seksual walaupun nggak mungkin sama ibu, tapi ini harus dicegah. Maka yang pertama, kalau ibu merasa bahwa memeluk tanpa harus menekan sehingga anak ke buah dada ibu, nggak masalah.
Ya, peluk biasa. Karena sebenarnya yang ibu lakukan itu bukan pelukan, harusnya adalah menyodorkan pipi. Jadi yang benar itu kalau anak laki-laki itu ketika meluk, ibu menyodorkan ini ya bukan badan ibu. Jadi supaya anak merasa, itu yang pertama. Yang kedua, merangkul dari samping. Ya sampai diginiin gitu. Anak laki-laki itu senang digitukan. Karena dia, yang ketiga menepuk bahunya. Karena bahu itu, shoulder itu pride-nya laki-laki di situ. Jadi kalau anak laki-laki di situ. Adapun ibu memeluk dengan konteks yang seperti yang biasa, seperti yang dilakukan, tadi kaidahnya adalah pastikan jangan sampai menekan atau terlalu dekat dengan bagian dadanya anak sehingga menekan, ya. Makanya tadi yang dianjurkan itu adalah menyodorkan pipi, jadi meluk sambil gini. Sehingga maaf ada jarak di ruang dada, ibu berinteraksi pipinya saja untuk mengatakan mama. Karena bagian pipi itu boleh bahkan dianjurkan dicium. Ya, 4 titik yang dianjurkan dicium kepada anak perempuan dari bapaknya atau kepada laki-laki itu 1 ini itu boleh gitu walaupun atau bagian ini dan bagian ubun-ubun. Itu boleh ya, wallah alam. Adapun ibu yang tadi bertanya tentang bagaimana tipsnya. Tips paling mudah adalah jangan membiarkan emosi yang ibu sadari sebagai ganjalan untuk berinteraksi dengan anak itu ibu diamkan berlarut-larut. Kalau kita sadar kita punya isu dalam pengelolaan emosi, bereskan. Sebab masalah utama anak-anak itu justru adalah ketika orang tua berinteraksi dengan emosi yang negatif. Ingat, emosi negatif ibu itu dalam tanda kutip menular. Bahkan diwariskan. Makanya kalau kita tahu kita punya isu ini, mau ibu bertahan, mau ibu bersama, anak tetap menangkap. Karena dari kecil saja anak itu sudah merasakan getar-getar emosi ibu lewat plasenta sebagai penghubung. Sadarkah ibu, riset terbaru menyebutkan bahwa terjadilah proses pelepasan sel-sel otak dari anak kepada ibunya, dari ibu pada anaknya yang nempel. Makanya ada koneksi di sini. Waktu anak dalam kandungan ibu, riset jurnal terbaru yang saya baca adalah anak melepaskan sel otaknya itu yang akhirnya nempel di kepala ibunya, demikian ibu, terjadi pertukaran sel. Dampaknya adalah itu membuat ibu punya insting. Kayaknya anakku lagi ada masalah deh. Kayak dia lagi ini. Itu kenapa ibu tuh, karena otak anak tuh ketinggalan di sini, sel otaknya. Termasuk anak pun memiliki insting tentang ibunya. Kayak mama lagi ini. Itu kenapa? Kuatnya di situ. Nah, kalau ibu membawa emosi negatif setiap harinya walaupun gak ketemu, itu membuat anak tidak nyaman. Ingat prinsip Quran dalam surat Al-A'raf 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'ithni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Surat ke-7 58. Tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ibu, di antara maknanya. Kalau kondisi ibunya baik, emosinya baik, akan keluar tanaman yang baik. Tanam itu anak-anak. Maka kalau kita sadar bahwa kita punya isu terkait ini, maka jangan kita remehkan. Misalnya kita ini gampang ke-trigger banget Ustaz, saya itu gampang marah. Kenapa gampang marah? Karena kita masih memendam frozen emotion. Ya, frozen food tau lah ya. Kalau frozen emotion itu emosi membeku yang tersimpan di alam bawah sadar seperti benjolan tubuh. Ibu lagi jalan tiba-tiba jatuh, kena jatuh aspal, benjol atau bentur yang benjol. Benjol itu darah hingga keluar. Sehingga ada yang bentuknya nanah, ada yang benjolan saja. Sekarang ibu bawa benjol 1 aja, nggak usah saya bilang banyak, 1 aja, kesenggol sama orang. Apa yang terjadi? Sakit tuh. Maka orang-orang yang gampang ke-trigger adalah orang kesentuh benjolan jiwanya itu. Karena nggak cair, karena nggak redam. Kalau dia nanah, keluarkan nanahnya. Kalau dia benjol, redam supaya nggak benjol. Itu yang disebut frozen emotion. Maka kadang kita melihat perilaku anak itu biasa, tapi untuk beberapa hal kita emosi.
Misalnya maaf, ada beberapa ibu yang dulu pernah diomelin gara-gara nggak bersih. Maka ibu jadi orang yang sangat strict terhadap kebersihan. Makanya sampai di maaf ya, ada yang sampai diginiin tuh ubinnya atau lantainya gitu. Itu ketika ibu punya mantu, mantu ibu udah bersih-bersih, hanya karena itu bilang, bisa gak sih kamu kayak ibu langsung ke trigger karena dulu ibu pernah merekam, gara-gara dulu pernah ini ibu pernah dibentak sama bapak atau ibu. Kamu tuh gak bersih sebagainya. Kok bisa? Ibu masih menyimpan itu. Maka saran saya, rilis emosinya. Karena itu ibu memelihara bara api yang suatu saat meledaknya itu nggak sehat. Merilisnya kemana Ustadz? Banyak. Bisa ke profesional. Kalau Fatherman, lembaga yang kami bikin tuh punya khusus muslimah. Namanya Umia. Umia_ID. Gabung di grup WA-nya. Dapat banyak sekali edukasi dari para expert. Ada psikolog, ada konselor, ada terapis. Tapi perempuan semuanya. Ya, Umia di IG, double M, Umia_ID, nanti gabung situ bisa. Nanti di situ tinggal mau janji dengan expertnya, saya pengen merilis emosi saya yang terlalu datangi janjian saja. Kalau nggak salah prakteknya setiap Selasa dan Kamis. Hanya Selasa dan Kamis buka ruang prakteknya di daerah Cilandak. Nah boleh itu, janjian aja. Jadi apa itu kontrol emosi. Nah baru kalau ibu merasa enggak nih Ustadz, ini karena lelah, karena capek aja, karena memang itu Ustadz bukan karena membawa frozen emotion, maka ibu lakukan adalah memberikan isyarat satu, memberikan yang namanya mengetep orang lain. Janjian sama pasangan kalau kita lagi nggak nyaman itu bisa ngetep. Misalnya saya bisa ngetep istri, Umi. Ya kadang-kadang gitu, kita harus melakukan minimal ada yang mengatakan itu. Atau yang kedua, jujur terhadap anak untuk kondisi kita. Misal gini, saya lagi capek, lelah, anak saya nangis. Saya cukup bilang gini, maafin Abi ya. Abi lelah banget nih, gak bisa merespon kamu. Kamu nangis dulu ya. Saya minta maaf aja. Saya jujur juga sama diri saya, maafin Abi ya. Seperti itu, kita lakukan sesuatu untuk kita. Kalau misalnya kita lihat kondisinya anak tetap nangis, gak masalah. Daripada bersama kita malah men-trigger, udah kita tinggalkan. Tapi ketika kita damai, kita tenang, deketi dia. Maafin mama. Tadi mama gak siap. Karena gini, ini perlu digarisbawahi. Teladan dalam Islam bukanlah selalu menunjukkan kita ortu yang sempurna. Teladan dalam Islam adalah menunjukkan sisi kemanusiaan kita dan saat kita berjuang memperbaikinya. Makanya Nabi teladan kita itu juga diperlihatkan sisi kemanusiaannya. Satu, Nabi pernah bermuka masam, ditegur oleh Allah. Nabi pernah bangun kesiangan. Sekali gara-gara ekspedisi perjalanan, Nabi bangun kesiangan bersama sahabat yang lain. Maka saat matahari sudah meninggi, Nabi menegakkan salat subuh. Untuk memberitahu, memperbaiki kesalahan itu bagian dari teladan. Jadi teladan itu bukan selalu perfect di depan anak. Itu malah menyiksa batin sehingga membuat kita harus menjadi malaikat depan anak. Tidak, memanusiakan diri dan memanusiakan anak. Supaya kita pun menuntut anak juga gak berlebihan. Sehingga kalau anak melakukan kesalahan kita juga gak, kamu tuh ya harusnya gak begini. Padahal dia manusia, tinggal bilang jadi gimana Kak harusnya. Kakak menyesal, nyusul ya apa yang lakukan. Dan itu lebih enjoy buat diri kita. Apa yang membuat kita seringkali juga tidak nyaman di orang tua? Karena kita juga punya ekspektasi berlebihan. Sehingga menganggap anak tuh nggak boleh, zero mistake. Kita ingin memperbaiki pola asuh sehingga akhirnya kita membuat anak kita bak malaikat. Salah dikit langsung ngomel. Dan itu kadang-kadang nggak manusiawi. Misalnya gini, saya pernah cerita beberapa kali forum. Saya punya anak yang cita-citanya jadi ulama. Dia punya roadmapnya bahkan nanti target sekian, nanti mau ke Madinah, S2-nya di mana, gitu ada targetnya. Dia bikin sampai umur 40 tahun. Waktu saya bimbing haji tahun 2023 atau 2024 saya lupa. Itu saya dapat laporan dari istri saya. Si abang yang nomor 2 itu sholat subuhnya kesiangan. Jam 7.
Saya langsung sempat ke trigger itu. Saya mungkin lagi capek, habis mungkin pulang tawaf atau apa di haji, tiba-tiba saya langsung WA anak saya yang udah remaja itu. Bikin malu, calon ulama bangun sholat subuh jam 7. Baru saya WA, baru saya tiba-tiba menyesal. Saya merenung, kok saya lebay banget ya. Perasaan dari awal saya balik sampai sekarang, beberapa kali saya bangun subuh kesiangan deh. Coba di antara ibu ada nggak yang dari awal balik menstruasi sampai sekarang yang nggak pernah bangun kesiangan, angkat tangan. Dia nggak pernah. Anak saya baru kali itu, baru kali dan saat itu diketahuan gitu. Kok saya reaksinya kayak gitu. Dan saya nggak konfirmasi kenapa dia bangun kesiangan. Saya telepon istri saya. Dari situ istri saya cerita, Umi kan mau presentasi, karena istri saya konselor, istri saya itu dapat jatah presentasi besok di Pemkot Depok. Jadi Uminya begadang, bikin makalah. Anak saya diceritain nemenin, karena dia laki-laki satu-satunya. Abangnya masih di Mesir waktu itu, kuliah di Al-Azhar, udah lulus tapi belum pulang. Sementara saya lagi haji. Jadi dia merasa tanggung jawab nemenin uminya supaya uminya nggak capek, dibuatin kopi, dipijitin kalau pegel, itu kan akhlak baik. Kalau dia ngantuk-ngantuk dia bilang nggak, dia jaga dirinya, kan dia sengaja begadang. Ya resikonya saya menunggu uminya, kadang dia main game atau gitulah, menghibur ininya dia. Uminya selesai jam 1, dia ikut tidur, baru dia tidur setelah uminya tidur, karena prinsip kami yang laki-laki selalu tidur terakhir. Memastikan semua sudah nyaman, damai gitu. Pintu sudah dikunci, udah selesai gitu. Begitu dia tidur, istri saya bangunnya cepat karena orang mau presentasi susah tidurnya, susah nggak nyenyak, cepat habis subuh langsung bangun. Anak kami karena homeschooling ya gitu, ya dia merasa ya, apalagi prinsip di keluarga kami kalau udah remaja nggak dibangunin. Kecuali dia minta di request dibangunin. Dia nggak minta dibangunin, dia nggak kita bangunin. Akhirnya apa? Jam 7. Dari situlah saya bilang, kok saya lebay banget. Itu membuat saya menganggap harus mentang-mentang anak ustadz, calon ulama, kok harus kayaknya perfect gitu, no mistake gitu. Nggak bener juga saya tuh. Saya buru-buru hapus tuh WA-nya, nggak tahu dia udah baca atau belum. Saya buru-buru minta maaf, pas pulang orang pertama saya cari dia. Kan saya ke pulang di bandara sabut anak-anak, yang pertama saya lihat dia, langsung saya peluk dia. Nah saya bilang, tuh saya bercandain gitu. Kemarin sempat bangun kesiangan. Ya gimana? Ya nyesel lah, malu banget aku tuh, nyesel banget. Terus gimana ya, aku belajar lah, pokoknya batas tidur aku paling lambat jam sekian. Ya udah. Artinya yang penting dia nyesel gitu ya. Nah kita itu kadang-kadang pengennya nggak boleh bangun siangan, sholat subuh tepat waktu, harus berangkat ke masjid, harus itu habis sholat subuh harus baca Quran, hafal 30 juz, apa gitu. Ya Allah, kayaknya nggak boleh main game, anak soleh nggak boleh main game. Itulah kenapa, satu, jangan label itu nggak boleh. Termasuk saya nggak pernah, termasuk saya tidak setuju memanggil anak dengan anak soleh, kecuali namanya soleh. Tapi kan bagus Ustaz. No, itu label. Jadi beban. Karena Nabi nggak pernah memanggil anak-anak dengan soleh. Enggak. Bahkan ayat Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kau sucikan dirimu. Nggak boleh. Karena jadi beban buat anak. Gara-gara dipanggil soleh dia sembunyi-sembunyi main game. Karena anak soleh nggak boleh main game. Jadi dia sembunyi-sembunyi dari kita. Tapi kan itu doa. Nah, kalau doa bunyinya bukan soleh, tapi mudah-mudahan kamu jadi anak soleh, itu benar. Jadi bukan anak solehnya bunda, ini anak solehnya bunda, no. Nabi nggak pernah memanggil istri-istrinya wanita soleh, enggak. Nabi manggil dengan panggilan ya Humairo, pipi merah. Senang, wanita lebih senang dipanggil, lebih senang dipanggil yang membuat dia merasa dirinya dituakan. Misalnya anak kecil dipanggil Abu. Ada seorang perempuan namanya masih kecil panggil Ummu Khalid. Makanya kalau anak itu dibangun pride-nya. Anak kecil panggilnya Mas, Abang. Dia senang karena dianggap
mbak, kakak itu senang, itu diajarkan Nabi begitu. Makanya nggak boleh manggil anak bungsu dede, haram. Dede itu sampai umur 7 tahun boleh. Apa yang buat anak bungsu ibu menyebalkan udah gede? Udah gede ibu panggil dede aja. Itu membuat dia nggak pernah dewasa. Panggil nama. Panggil nama. Demi Allah, ibu-ibu yang ngadu masalah anak bungsunya, saya langsung tuh, Ustaz gimana ya anak bungsu saya gini. Ibu pasti manggilnya dede ya. Kok Ustaz tahu? Iya, itu sumber masalah. Ini nggak pernah mateng, didedekkan terus. Sampai 7 tahun boleh. Setelah itu panggil nama. Atau ibu manggil yang nggak bilang nggak apa-apa, Mas. Aku nggak punya adik nggak apa-apa. Saya punya keponakan, saya bilang sama orang manggil dia. Ponakan saya baru lahir, udah umurnya 2 tahun. Mas Fakih saya manggilnya. Sampai bundanya ikut juga. Nggak boleh saya bilang. Kamu manggil dede terus nanti dia terbiasa. Dikerdilkan. Nabi memanggil anak kecil aja Abu Umair, Ummu Khalid. Anak kecil dipanggil Ummu. Karena Nabi ingin membuat dia matang secara dewasa. Bukan dikerdilkan. Jadi panggilannya nggak boleh. Makanya saya panggil anak saya bukan panggil Soleh, nggak, panggil abang, kakak gitu. Dia ngerasa jadi abang terus. Dia jadi kakak. Yang bungsu dia nggak mau dipanggil kakak, tapi saya panggil nama Filza. Panggilan itu menentukan. Makanya bukan panggil Soleh enggak jadi beban nanti buat dia. Ya. Wallahualam bishawab. Cukup itu dulu ya. Udah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas ilmunya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan nanti kita pulang ke rumah sudah bisa sedikit-sedikit memperbaiki ya Bu ya. Jadi nama panggilannya udah dirubah ya Bu. Jangan lagi adik atau kakak ya, langsung panggil nama, Masya Allah. Ini ada intermezzo sedikit, kami akan panggilkan untuk jamaah absen pertama atas nama Bu Selvi, akan mendapatkan giveaway, nanti mungkin bisa langsung diambil ke meja registrasi panitia ya. Masih hadir Bu Selvi? Oh, depan, baik. Nanti Ibu langsung ke meja registrasi ya untuk mengambilkan giveaway. Dan juga ada jamaah terjauh atas nama Bu Heni. Bu Heni dari Bekasi, betul? Masya Allah, syukran. Ini jauh-jauh dari Bekasi untuk ketemu dengan Pak Ustadz Bendri untuk menghadiri kajian, Masya Allah. Syukran ya Ibu ya atas effortnya. Mudah-mudahan Allah balas dengan beribu-ribu pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk jamaah pengirim resume terbaik atas akun @tinekers baik, alhamdulillah. Syukran ya, nanti bisa langsung mengambilkan giveaway-nya di meja registrasi. Sedikit info lagi untuk tanggal 8 Desember 2025 akan ada kajian bersama Tehani Nurul Husna. Jadi ibu-ibu mungkin yang berkeluangan waktu tanggal 8 Desember bisa hadir ke kajian di Creative Hub MRBJ di Masjid Raya Bintaro Jaya, tapi di Creative Hub-nya ya. Itu bersama pemateri Tehani Nurul Husna jam 9 sampai dengan jam 11 siang dengan tema tema jangan cinta kepada milik orang lain. Jadi siap-siap harus hadir karena ini penting banget. Jadi jangan lupa ya tanggal 8 Desember 2025 ya. Nanti langsung aja hadir ke Creative Hub jam 9. Harusnya saya bahas itu. Harusnya saya yang bahas. Harusnya Ustadz bahas itu ya. Nggak apa-apa, nanti di sesi berikutnya ya Ustadz, insyaallah ya. Oke, baiklah. Dan juga ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah, ini kami juga menyediakan merchandise aula. Mungkin ibu-ibu yang ingin berkontribusi dalam syiar dan dakwah kami bisa langsung membeli. Kami ada merchandise berupa mukena, pin, tumbler, ataupun jilbab. Ini dengan kisaran seharga mulai dari 30.000 sampai dengan 210.000. Jadi dengan ibu membeli merchandise kami beberapa yang mungkin ini bisa membantu kami dalam melakukan syiar dan dakwah. Mudah-mudahan pahalanya juga terus ya menjadi pahala jariah dari bagi ibu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ustadz juga ada ini ya untuk buku-buku ya Ustadz ya. Di depan mungkin ibu-ibu yang mungkin ingin menggali ilmu lagi lebih dalam lagi mungkin boleh membeli buku Ustadz Bendri, itu ada di meja depan dekat registrasi ya. Jadi bisa langsung datangi meja registrasi untuk bisa lebih lanjut ya untuk mencari ilmu lagi dengan baca buku-buku dari Ustadz Bendri. Baiklah, sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, udah mau siang ya. Ustadz punten berkenan untuk memberikan doa sedikit. Ya, baik, nanti Ustadz akan membacakan doa dan jamaah mengaminkannya. Tafadhol Ustadz. Baik, para bunda dan ayah yang hadir,
Saya lupa tadi ayah-ayah juga ada di sini, makasih ya sudah berkenan hadir. Kita berdoa ya terutama buat saudara kita yang ada di Sumatera ya, yang juga sedang dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga mungkin dalam beberapa waktu ke depan nih mau membawa juga bantuan ke sana, jadi kita berdoa semua. Ibu yang punya kelebihan harta salurkan ya lewat channel manapun yang ibu percaya. Kayak saya bukan orang yang senang promo, saya harus ke saya enggak, siapapun. Yang penting sampai. Masjid ini kirim. Kemanapun titipkan. Ya, karena itu bagian dari cara kita juga bertanggung jawab di hadapan Allah, kita menolong saudara kita. Kita membaca doa, membaca suratul Fatihah sebagai pembuka dan langsung kita doa minta pada Allah. Bila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati sallallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman baqi di jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam. Kami mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Maka mohon ya Allah bukakan jalan agar kami menjadi hamba yang lebih baik ya Allah. Ya Allah janganlah dosa-dosa ini Engkau menghukum negeri kami ya Allah. Di mana negeri kami mendapatkan banyak musibah dan bisa jadi itu karena satunya di antara dosa-dosa kami di masjid di tempat ini ya Allah. Maka izinkan kami bertobat ya Allah. Maka selamatkanlah negeri kami. Bahagiakanlah negeri kami, sejahterakanlah negeri kami. Jauhkanlah dari musibah dan bencana. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Sumatera yang sedang ditimpa musibah. Agar Engkau gembirakan hatinya, Engkau ganti apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Engkau berikan jalan bagi orang tua yang kehilangan anaknya untuk menemukan anaknya. Begitu juga anak yang kehilangan orang tuanya. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung kepadamu ya Allah dari musibah yang semisal. Maka selamatkanlah kami, keluarga kami dari apa-apa yang terjadi di belahan bumi sana ya Allah. Ya Allah, izinkan kami perbaiki kualitas pengasuhan kami sebagai orang tua. Agar kami menjadi orang tua yang mengikat dan menyenangkan hati anak-anak kami. Agar kami tidak berhutang dan membuat luka pengasuhan bagi jiwa mereka. Ya Allah, izinkan kami terus belajar memperbaiki diri. Agar Engkau izinkan kami membawa anak kami, pasangan kami, bapak, ibu kami. Agar bisa masuk surga bersama-sama ya Allah. Izinkan kami kelak di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Rahman, izinkan kami memiliki umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu. Dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah Rahman, jagalah diri kami, keluarga kami, segala fitnah dunia dan dajjal. Bantulah kami ya Allah untuk menjaga anak-anak kami. Di tengah kondisi yang buruk, lingkungan yang rusak. Jagalah kehormatan anak kami, agamanya, jiwanya, akalnya, hartanya. Dan juga akhlaknya dimanapun mereka berada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.